Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita memulai pengajian kita pada malam hari ini dengan memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala serta mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Nikmat yang berlimpah, nikmat yang tidak seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya. Utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah ini yang merupakan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada seorang hambanya. Kemudian mari kita bersalawat pada Nabi kita, manusia mulia, manusia yang paling kita cintai, yang kita jadikan sebagai suri tauladan bagi kita dalam kehidupan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, pada malam hari ini kami diminta untuk mengisi ta'lim yang biasanya diisi oleh Ustadz Yusran ya pada malam Ahad. Mungkin beliau berhalangan sehingga kami diminta untuk menggantikan beliau. Tentu saya tidak melanjutkan kajian berkelanjutan yang biasa disampaikan oleh Ustadz Yusran. Kita akan berbicara tentang hal-hal yang ringan-ringan insyaallah, ya, materi selingan. Malam ini saya ingin berbicara tentang seorang sahabat yang mulia, sahabat yang merupakan manusia yang paling utama dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencoba mengambil beberapa pelajaran dari sifat-sifat beliau yang mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya kira kita semua sudah tahu siapa yang dimaksud adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau dikenal dengan nama Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah kunyah beliau. Beliau bernama Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi Al-Qurashi. Abdullah bin Abi Quhafah di antara orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam, selain daripada anggota keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ketika menyampaikan Islam, mendakwahkan Islam, beliau menyampaikan kepada orang-orang yang terdekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang terdekat dengan beliau adalah keluarga beliau dan sahabat beliau. Ya, keluarga beliau, istri beliau, anak-anak beliau adalah orang-orang yang pertama memeluk Islam. Kemudian dari kalangan sahabat beliau adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Bakar itu adalah sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak sebelum Islam. Ya, sejak sebelum Islam beliau telah menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan atau menyampaikan Islam kepada Abu Bakar Siddiq, beliau langsung beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada beberapa sifat-sifat utama dari sahabat Abu Bakar Siddiq yang perlu untuk kita jadikan sebagai motivasi bagi kita semua. Bagaimana kemudian mengikuti apa yang menjadi sifat beliau dan keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu. Di antaranya yang pertama dari sisi keimanan beliau. Keimanan yang begitu kuat kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman yang tidak ada keraguannya sedikit pun, dan memang itulah yang disebut dengan iman,
Ya, iman itu tidak boleh ada keraguan. Ya, karena kalau ada keraguan maka itu bukanlah iman yang benar. Ya, aqidah adalah suatu keyakinan yang tidak boleh bercampur dengan keraguan. Kalau ada keraguan maka dia tidak bisa dikatakan sebagai aqidah. Maka sahabat Abu Bakar Siddiq adalah orang yang memiliki keimanan yang sangat kuat. Di antara kisah yang disebutkan yang menunjukkan kekuatan iman beliau radhiyallahu taala anhu yang kemudian menjadi sebab, ya salah satu sebab mengapa beliau disebut sebagai As-Siddiq adalah ketika terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang mana peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang terjadi di luar kewajaran. Di luar kewajaran. Tidak mungkin orang bisa melakukan sebuah perjalanan yang sangat jauh dalam tempo 1 malam saja. Ya. Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Mekah, dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjid Al-Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Harami ila Al-Masjid Al-Aqsa. Di zaman itu adalah hal yang tidak masuk akal kalau orang bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis pulang pergi dalam waktu 1 malam saja. Ya, itu tidak masuk akal di zaman tersebut. Apalagi perjalanannya bukan hanya sampai ke Baitul Maqdis. Perjalanan itu dilanjutkan dari Baitul Maqdis naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha dan menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika beliau mengabarkan ini kepada kaumnya, beliau dicemooh, dianggap sebagai orang yang membual, dianggap sebagai pendusta. Dan itu menguatkan tuduhan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah pendusta. Kan mereka mengatakan Nabi itu pendusta. Ya. Ngaku-ngaku saja sebagai nabi padahal tidak betul. Itu kata orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Quraisy bahwasanya beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 1 malam pulang pergi dari Mekah ke Baitul Maqdis ke langit, kemudian turun lagi kembali ke bumi, kembali lagi ke Mekah, itu menjadi bahan orang-orang kafir Quraisy untuk menanamkan keraguan-raguan ke dalam hati pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini bukan sesuatu yang ringan. Ya, kita bisa membayangkan satu komunitas yang jumlahnya sedikit, ya. Mereka jumlahnya sedikit. Di tengah orang-orang kafir yang jumlahnya mayoritas, kemudian Nabi menyampaikan sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, maka itu ujian yang sangat berat. Andaikan kita hidup di zaman itu, belum tentu kita lulus itu ujian itu. Untuk mempercayai cerita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ternyata ada orang yang murtad gara-gara kisah Isra Mi'raj itu. Dia tidak bisa terima, bagaimana mungkin seorang manusia, ya jangankan ke langit, dari Mekah ke Baitul Maqdis saja tidak mungkin. Maka ada orang yang sampai murtad karena tidak bisa menerima berita tersebut. Ya, tidak bisa membenarkan berita tersebut. Memang ujian sangat berat ketika itu. Nah, orang-orang kafir Quraisy kemudian mendatangi Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar sendiri belum tahu bahwasanya Nabi mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Belum sempat disampaikan Nabi kepada Abu Bakar. Tapi orang-orang kafir ini karena sangat bersemangat, ya, mau meragu-ragukan kaum muslimin dalam keimanan mereka, mereka langsung mendatangi Abu Bakar Siddiq dan mengatakan, "Wahai Abu Bakar, apakah sekarang kau masih mau beriman? Ini kawanmu mengatakan dia diperjalankan oleh Allah dalam 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke langit pula. Pulang balik 1 malam." Abu Bakar bilang, apa betul beliau mengatakan itu? Karena dia belum tahu, belum sampai kepada dia beritanya. Apa betul Rasulullah mengucapkan hal tersebut? Kata mereka, iya betul, ini dia sendiri yang cerita ini.
Ya, orang-orang kafir mengira Abu Bakar akan menjadi ragu. Kata Abu Bakar, kalau beliau yang mengatakannya, saya percaya. Ya. Kalau memang betul beliau mengatakan, saya percaya. Karena saya telah mengimani sesuatu yang lebih hebat daripada itu. Katanya, saya percaya ketika dia mengaku sebagai nabi yang diutus Allah. Ya. Itu saya percaya. Dia mengaku sebagai nabi yang diutus Allah. Maka untuk mengakui kebenaran perjalanan ini itu lebih ringan. Karena saya mengakui sesuatu yang kalian tidak bisa akui, yaitu pengakuan beliau bahwa dia adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat manusia. Maka sejak itu beliau digelar sebagai As-Siddiq. Ya, yang sangat membenarkan, ya, yang sangat membenarkan berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita membutuhkan kekuatan iman yang seperti ini. Ada gerakan yang mencoba melemparkan syubhat-syubhat, keraguan-raguan ke dalam diri kaum muslimin terhadap agamanya. Ini kita harus berhati-hati. Islam itu mendapatkan serangan dari berbagai arah, termasuk serangan terhadap ajaran-ajaran Islam. Ya. Untuk kita dibuat ragu terhadap ajaran agama kita ini. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada rukun iman yang 6, kita tidak boleh ragu sedikit pun tentang syariat, tentang ajaran, apakah itu terkait akidah, keyakinan, apakah terkait hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan dalam agama kita. Kita harus mengatakan bahwa inilah jalan yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada Islam. Ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Tidak ada keraguan sedikit pun. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah dia kitab yang tidak terdapat keraguan di dalamnya. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun terhadap ajaran agama kita. Nah, tentu ini harus diikuti dengan semangat kita untuk belajar Islam. Karena kadang-kadang orang yang kurang ilmu, kurang pemahaman agama, mudah diragu-ragukan oleh musuh-musuh Islam. Disampaikan beberapa syubhat yang membuat dia kemudian ragu dengan ajaran Islam ini. Ya, dan ini banyak ya serangan-serangan kepada Islam. Maka di sini dibutuhkan kekuatan iman, keyakinan bahwa inilah ajaran agama saya dan itu adalah merupakan ajaran yang paling benar. Ya, tidak ada ajaran yang lebih baik dan lebih lurus daripada ajaran agama Islam ini. Orang mengatakan Islam itu mengekang kaum perempuan, misalnya ini contoh ini ya. Islam itu mengekang kaum perempuan. Perempuan disuruh memakai jilbab. Ya. Harus disembunyikan, tidak boleh ada yang kelihatan dari perempuan, dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Tidak boleh ada yang kelihatan. Ya, wajah ini ada ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajah pun harus ditutup. Ada yang mengatakan boleh terbuka. Islam menyuruh kaum perempuan tinggal saja di rumah. Ya, ayatnya apa? Waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Perempuan lebih banyak tinggal di rumah. Perempuan dilarang bercampur baur dengan laki-laki misalnya. Sementara sekarang ada gerakan apa? Emansipasi wanita, gerakan feminisme yang memperjuangkan supaya wanita bisa sama dengan laki-laki dalam segala hal. Ya. Ini kan satu serangan kepada Islam. Orang yang lemah imannya, lemah pengetahuannya akan mengatakan, "Oh iya ya. Masa Islam menganaktirikan perempuan?" Nah, itu tanda kelemahan iman. Ya. Itu tanda kelemahan iman dan kelemahan ilmu. Kalau dia punya pemahaman yang baik tentang Islam dan punya keimanan yang kuat, dia akan mengatakan inilah yang ideal sebenarnya. Ya, zaman ini yang kemudian semakin lama semakin rusak, semakin lama semakin parah. Kalau kita mau kembali kepada ajaran Islam, maka
kehidupan akan kembali menjadi baik. Tidaklah terjadi kerusakan-kerusakan dalam kehidupan hari ini kecuali karena kita semakin jauh dari ajaran agama kita. Ini yang pertama, keimanan yang kuat dari seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang menjadi motivasi bagi kita. Perkuat keimanan kita. Kemudian perdalam ilmu agama supaya kita tidak mudah dibuat ragu oleh orang-orang yang memang sangat ingin membuat kita ragu, yang dengan keraguan kita keluar dari Islam. Ya, itu orang-orang yang di Islam sangat menginginkan kita menjadi kafir juga. Allah berfirman, "Waddu law takfuruna kama kafaru." Mereka sangat menginginkan sekiranya kalian menjadi kafir seperti mereka menjadi kafir. Jadi dia tidak mau kafir sendirian. Dia ingin kita juga kafir seperti mereka. Waddu law takfuruna kama kafaru. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim. Banyak dari ahli kitab yang sangat ingin kalian kembali menjadi kafir setelah beriman. Law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Mereka sangat ingin mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman. Kenapa? Hasadan min 'indi anfusihim. Karena kedengkian yang terdapat dalam diri mereka. Jadi mereka itu ingin kita kafir, dan cara membuat kita kafir salah satunya dengan melemparkan keraguan-raguan terhadap ajaran agama kita. Maka ini satu sifat yang bisa menjadi motivasi bagi kita untuk bagaimana terus menguatkan keimanan, dan iman akan semakin kuat kalau ilmu kita semakin dalam. Ya, karena iman itu adalah hasil dari ilmu. Iman adalah hasil dari ilmu, buah dari ilmu. Semakin mendalam ilmu kita tentang Islam, maka akan semakin menguatkan iman kita. Karena itu jangan pernah bosan menuntut ilmu agama. Ada kesempatan pengajian, hadir pengajian. Ada buku-buku agama, baca buku-buku agama. Ya. Ada kesempatan kita memperdalam Islam, memperdalam Al-Quran, belajar sunnah, ikuti. Karena dengan pengetahuan yang semakin mendalam tentang Islam, maka iman kita akan semakin kuat. Itu yang pertama, pelajaran dari sisi kekuatan iman. Yang kedua, pelajaran dari sisi semangat dakwah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang sangat semangat berdakwah. Sehingga ketika beliau masuk Islam, ya, tidak lama setelah beliau masuk Islam, beliau juga langsung berdakwah, mengajak orang-orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Ada 10 orang sahabat yang dikatakan sebagai al-ashru al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu 5 diantaranya masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hasil dakwah fardiyah istilah kita sekarang. Ya, dakwah secara personal. Didatangi satu-satu, diajak dialog, diskusi tentang Islam, maka mereka masuk Islam. Semangat dakwah yang sangat kuat dari beliau. Banyak budak-budak yang beliau Islamkan atau beliau bebaskan dari perbudakan. Beliau beli kemudian dimerdekakan. Semangat dakwah yang ditunjukkan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini seharusnya memberikan motivasi kepada kita. Karena memang setiap kita harus. Jadi 10 orang yang dijamin masuk surga itu masuk Islam di awal-awal Islam itu. Mereka sudah masuk ke dalam Islam. Jadi tidak perlu menunggu sampai ilmu kita setinggi langit baru kita berdakwah. Ini juga kadang-kadang ada syubhat-syubhat yang dilemparkan kepada kita bahwa kalau belum punya ilmu, kalau belum banyak ilmu jangan dulu berdakwah. Ya. Betul bahwa benar. Tapi bahwa kita tidak boleh berdakwah sebelum ilmu kita banyak, itu tidak benar. Karena kita diwajibkan untuk menyampaikan kepada orang lain apa yang telah kita ketahui. Rasul bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun 1 ayat. Jadi kalau kita sudah paham 1 ayat, itu sudah bisa menjadi bahan dakwah kita yang kita ajarkan kepada orang lain. Kalau kita tahu salat hukumnya wajib, itu sudah bisa kita dakwahkan kepada orang yang tidak salat. Ya teman, salat itu wajib.
mari kita pergi sholat. Itu sudah dakwah. Ya. Kita tahu minum khamar itu haram. Sudah bisa kita jadikan sebagai bahan dakwah kita. Ada kita punya kerabat masih suka minum khamar. Saudara, khamar itu haram. Mungkin kita tidak hafal dalilnya. Kita bawa saja bukunya, kasih lihat ini di buku. Saya tidak hafal ayatnya, tapi ada di buku ini. Ya. Sudah bisa menjadi bahan dakwah kita. Itu yang kita tahu, itu yang kita dakwahkan. Jadi jangan mengatakan nanti kita sudah jadi ulama baru kita bisa berdakwah. Kalau begitu sangat sedikit orang yang berdakwah. Padahal umat Muhammad adalah umat yang berdakwah. Setiap kita seharusnya punya bagian dalam dakwah ini. Dakwah itu tidak harus berceramah. Ceramah itu salah satu cara berdakwah. Dan banyak cara-cara lainnya untuk berdakwah. Jadi jangan kalau kita bilang dakwah langsung muncul di pikiran kita ceramah. Saya tidak bisa ceramah. Tidak. Ceramah itu salah satu cara berdakwah. Dan banyak cara yang lain untuk berdakwah. Tadi kita katakan dakwah fardiyah. Seperti Abu Bakar Siddiq mendatangi kawan-kawannya satu persatu untuk berdiskusi, berdialog. Setiap kita kan punya kenalan. Setiap kita punya kerabat, setiap kita punya teman, setiap kita punya tetangga yang kita akrab dengannya. Semua itu bisa menjadi objek dakwah kita tanpa harus kita berceramah kepada dia. Bagaimana caranya? Kita kan biasa bertemu, kita biasa cerita, kita biasa ngobrol. Maka jadikanlah bahan pembicaraan kita dengan dia, bahan obrolan kita dengan kawan kita itu, dengan kerabat kita itu, dengan tetangga kita itu adalah tentang Islam. Masukkan dalam obrolan kita nilai-nilai Islam yang kita lihat dia belum amalkan. Dia belum sholat misalnya. Kita sedang cerita dengan dia, masukkan keutamaan sholat atau anjuran sholat atau perintah sholat dalam obrolan kita. Maka kita telah berdakwah kepada orang tersebut. Termasuk di antara berdakwah adalah mengajak kawan kita, mengajak kerabat kita, mengajak tetangga kita untuk hadir pengajian. Kita tidak bisa ceramah, tapi kan banyak pengajian. Ada ustadznya bisa ceramah di situ. Apa tugas kita dalam dakwah? Tugas kita dalam dakwah adalah meyakinkan teman kita bahwa ikut pengajian itu baik. Kalau kamu hadir pengajian, kau dapat pahala besar. Kalau kamu hadir pengajian, banyak malaikat yang menaungi. Kalau kamu hadir pengajian, kau tambah ilmu. Kalau kau tambah ilmu, kau tahu mana yang benar, mana yang salah. Pokoknya sampaikan kepada dia motivasi-motivasi. Kita tidak hafal dalil-dalilnya, tapi kita bisa meyakinkan dia pentingnya mengikuti majelis taklim, apakah di masjid ataukah di tempat-tempat lainnya. Maka dengan cara seperti itu kita telah berdakwah. Dan itulah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi di awal-awal Islam. Sahabat tidak mengatakan ada jin Nabi, jadi kita berdakwah, ada jin Nabi. Ya, tidak begitu sahabat Nabi. Semuanya mau mendapatkan keutamaan. Makanya kita mengatakan banyak gitu ustaz, ya, yang sudah doktor, sudah master, apalagi LC, ya. Jangan kita berdakwah, mereka saja itu. Tidak begitu. Kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba mendapatkan kebaikan. Dengan berbagai macam cara berdakwah yang mungkin kita lakukan, di antaranya yang telah kita sebutkan contohnya tadi. Itu contoh yang kedua. Semangat beliau dalam berdakwah. Yang ketiga, beliau dikenal sebagai orang yang sangat gemar beramal soleh. Sangat gemar beramal soleh. Ya. Sampai-sampai satu ketika Nabi bercerita tentang 8 pintu surga. Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah nanti ada orang yang dipanggil dari semua pintu surga 8-8-nya?" Ya, 8 pintu surga semua dia dipanggil. Lewat sini, lewat sini, diperebutkan di pintu surga. Kata Nabi, "Saya berharap kamulah orangnya." Radhiyallahu taala anhu. Kenapa sampai Nabi berharap kamulah orangnya? Kenapa? Karena beliau tahu Abu Bakar ini adalah orang yang dalam segala bidang amal dia ada di sana. Kadang-kadang kita kan menonjol dari sisi sholat misalnya, tapi sedekah kita kurang. Ada yang menonjol sisi sedekahnya, tapi sholatnya kurang. Ada yang menonjol sisi ibadahnya, tapi dakwahnya kurang. Ada yang menonjol sisi dakwahnya, tapi ada kekurangan dari sisi yang lain. Pokoknya kita biasa punya kelebihan pada satu bidang, tapi punya kekurangan pada bidang-bidang yang lain. Tapi Abu Bakar ini di segala bidang dia ada.
radhiyallahu taala anhu. Satu ketika Nabi sedang duduk bersama dengan sahabat. Beliau mengatakan ya maknanya hadis mengatakan man asbaha minkumul yawma sha'iman. Siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Saya Rasulullah, saya puasa hari ini. Tapi tanya lagi, man at'ama minkumul yawma miskinan. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah memberi makan orang miskin? Siapa yang angkat tangan? Abu Bakar lagi. Ana ya Rasulullah, saya sudah kasih makan orang miskin hari ini. Nabi tanya lagi, man 'ada minkumul yawma maridan. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Ya lagi-lagi Abu Bakar. Ana ya Rasulullah. Nabi tanya lagi, man ittaba'a minkumul yawma janazatan. Siapa di antara kalian yang sudah mengantar jenazah ke kubur hari ini? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Subhanallah. Semua pertanyaan Nabi, Abu Bakar yang jawab. Saya sudah kerjakan hari ini. Menunjukkan apa? Hirs, semangat beliau untuk beramal di segala bidang amal. Puasa itu amal pribadi kan, puasa tidak terkait dengan orang lain. Beliau amalkan. Menjenguk orang sakit, ibadah sosial. Beliau juga sudah amalkan. Kasih makan orang miskin, ibadah sosial. Beliau juga sudah amalkan. Mengantar jenazah, beliau amalkan. Baik amal-amal pribadi ataupun amal-amal yang terkait dengan masyarakat, beliau amalkan semuanya dalam satu hari. Subhanallah. Betapa semangat beramal pada diri orang ini radhiyallahu taala anhu. Pernah ada orang terlambat sholat. Nabi selesai sholat, ada orang terlambat sholat. Dia sholat sendirian. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang mau bersedekah kepada orang itu dengan cara sholat bersamanya? Karena dia sholat sendiri. Supaya dia jadi jamaah, perlu satu orang temani dia. Itu namanya sholat sunnah. Jadi sholatnya sunnah, bukan mengulangi sholat wajib, bukan. Jadi ada sunnah kalau kita mendapatkan jamaah yang belum sholat, meskipun kita sudah sholat, bisa ikut lagi dengan niat sunnah. Ya, jadi bukan mengulangi sholat wajib. Jadi mengatakan, siapa di antara kalian yang mau bersedekah kepada orang ini dengan menemani dia sholat supaya jadi jamaah? Siapa yang berdiri? Langsung Abu Bakar. Abu Bakar langsung berdiri, sholat bersama dengan orang tersebut. Semangat untuk beramal soleh. Maka ini mesti menjadi motivasi bagi kita. Semua pintu-pintu amal solehnya, semua yang memungkinkan kita amalkan. Perbanyak jenis-jenis amal soleh kita. Mudah-mudahan kita juga menjadi orang yang dipanggil dari semua pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Keimanan yang kuat, semangat dakwah yang tinggi, semangat beramal soleh yang tinggi. Ini sudah 3 sifat yang kita sebutkan. Banyak ini sifat-sifat beliau. Ya. Apalagi masih bisa kita tambah 1, masih ada waktu ini. Belum azan kan? Belum. Jam berapa azan? Berapa menit lagi azan? Ya. Terserah berceramah. Ya, baik. Kemudian di antara sifat yang juga menonjol dari beliau adalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khaufu minallah. Rasa takut yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat menjaga dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan. Suatu ketika seorang pelayan beliau menghidangkan makanan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau pun makan. Setelah makan, ini pelayan dia berkata, ya Khalifatul Rasulillah, tahukah anda dari mana sumber makanan yang saya hidangkan kepada anda? Ya, saya tidak tahu, tapi saya yakin halal, kamu kan orang beriman. Katanya, iya, tapi dulu saya ini sebelum masuk Islam, saya pernah jadi dukun palsu. Sudah dukun palsu pula. Sedangkan dukun asli tidak bagus, apalagi dukun palsu. Jadi sudah 2 pelanggarannya. Dia jadi dukun palsu pula, dusta juga. Nah, itu dulu ada sisa pendapatan saya dari dukun palsu itu, saya jadikan makanan untuk anda. Astagfirullah. Ini juga orang tidak pikir-pikir juga. Ini sahabat mulia kau hidangkan makanan dari sumber yang kau saya tahu itu sumber yang haram. Apa yang dilakukan beliau? Beliau sangat takut. Padahal sebenarnya tidak berdosa.
Karena tidak tahu kan? Abu Bakar tidak tahu bahwa yang dia makan itu sumbernya dari yang haram, pendapatan dukun palsu pula. Sebenarnya tidak berdosa. Tapi ketika seseorang memiliki rasa takut yang sangat mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang yang tidak berdosa pun dia tidak ingin salah, ya meskipun tidak berdosa, tapi suatu kesalahan terjadi, dia sangat menyesali itu terjadi. Maka beliau masukkan jari telunjuknya ke dalam mulutnya, dia tekan pangkal lidahnya sampai dia muntahkan semua makanan yang baru saja dia makan. Radhiyallahu ta'ala anhu. Betapa berhati-hatinya beliau, ya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan bahwasanya beliau menjelang akhir hayatnya itu kan beliau ini orang yang digaji dari Baitul Mal. Ketika jadi khalifah, beliau itu kan pedagang. Jadi kadang-kadang di masjid, kadang-kadang di pasar, karena harus cari nafkah. Ada kadang-kadang orang cari khalifah di masjid karena dulu khalifah kantornya di masjid. Belum punya kantor gubernur, kantor istana kepresidenan belum ada. Kantornya di masjid. Orang cari mana khalifah? Tidak ada. Kemana? Ke pasar berjual. Karena butuh nafkah. Akhirnya sahabat-sahabat semua sepakat khalifah harus digaji. Tinggal di masjid terus, layani masyarakat dan umat, nanti digaji dari Baitul Mal. Maka diterima sama Abu Bakar. Karena sepakat sahabat, maka beliau menerima. Tapi menjelang akhir hayatnya dia takut. Ini dari Baitul Mal ini, padahal halal itu. Ya. Maka dia bilang sama keluarganya, coba kamu hitung kira-kira berapa gaji saya selama saya jadi khalifah 2 tahun ini, itu harta warisan saya, gantikan dulu itu uang di Baitul Mal. Gantikan dulu. Ya. Itu rasa takut. Meskipun itu halal. Pernah istrinya bikin makanan, kue lah kalau kita ya. Dia bilang, kau bisa beli kue dari mana? Bikin kue dapat bahan dari mana? Ini gaji saya ini pas-pasan dari Baitul Mal. Pas-pas untuk kebutuhan kita sehari sudah dihitung pas, tidak lebih. Apa kata istrinya? Saya bisa sisihkan ini. Uang gaji saya sisihkan. Sehingga lama-lama terkumpul bisa bikin makanan ekstra ini. Dia bilang kalau begitu gaji saya masih lebih. Artinya kita masih bisa hidup dengan gaji yang lebih rendah. Kalau begitu potong saya punya gaji Baitul Mal, kurangi karena saya masih bisa hidup dengan gaji yang lebih rendah. Kalau sekarang orang jadi pejabat, gaji dulu dia pikir, berapa gaji saya ini? Ya. Itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya memotivasi kita. Di saat orang sekarang tidak peduli mana orang bilang yang haram saja susah Ustaz, apalagi yang halal. Ya. Kita perlu menjadikan beliau sebagai salah satu contoh kita. Bagaimana menjaga diri? Jangankan dari yang haram, yang syubhat saja beliau tidak ingin. Ya, bahkan jelas-jelas halal, tapi karena rasa takutnya kepada Allah dia tidak ingin itu menjadi sesuatu yang beliau nikmati dalam hidupnya. Terakhir, ya, karena waktu kita jadikan yang terakhir, sifat menonjol dari beliau adalah seorang pemimpin yang tegas. Pemimpin yang tegas. Tegas dan sederhana, ya. Beliau lembut sebenarnya, orang yang sangat lembut. Tapi lembut tidak berarti lemah dalam kepemimpinan. Dalam kelembutan beliau ada ketegasan. Waktu Nabi sakit keras, Nabi bilang, "Muru Abu Bakrin falyusalli binnas." Bilang sama Abu Bakar, dia jadi imam karena Nabi sedang sakit, Abu Bakar jadi imam. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, jangan Abu Bakar." Kenapa? Dia itu kalau baca Quran pasti menangis. Saking lembutnya hatinya. Kalau jadi imam, pasti orang akan mendengarkan tangisannya saja itu. Kata Nabi tidak. Muru Abu Bakrin falyusalli binnas. Perintahkan Abu Bakar jadi imam, memimpin sholat. Sangat lembut hatinya. Waktu ada tawanan perang Badar, Nabi musyawarah sama Abu Bakar dan Umar. Kata Nabi, kita apakan tawanan ini? Kata Abu Bakar, istilah kita sekarang ya. Kata Umar, hukum mati semua Rasulullah. Hukum mati semua. 70 orang tawanan perang Badar. Bukan cuma itu kata Umar. Hukum mati, algojunya siapa? Cari keluarganya yang sudah Islam. Di antara kita ini dia yang eksekusi. Luar biasa, sahabat Umar. Ya. Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Kalau saya Rasulullah, jangan dibunuh. Bagaimana? Kita minta tebusan saja. Kita sedang berdakwah, berjuang menegakkan Islam, butuh dana. Ini mereka sebagian orang kaya di Mekah. Kita umumkan sama keluarga di Mekah, kalau mau tebus keluargamu, tebus dengan uang, bayar.
bayar uang tebusan, bawa pulang keluargamu. Yang tidak bisa bayar, Abu Bakar berpikiran panjang. Kita butuh, ini orang Madinah pendidikannya kurang. Kalau orang Mekah maju pendidikannya. Orang Madinah cuma kebun kurma, tidak tahu baca tulis. Kata Abu Bakar, yang tidak bisa bayar tebusan ya Rasulullah, kita suruh tinggal dulu, ajar ini anak-anak kita belajar membaca dan menulis, kepedulian terhadap ilmu. Nabi setuju dengan pendapat Abu Bakar. Intinya apa? Beliau seorang yang sangat lembut hatinya. Tapi ketika beliau menjadi khalifah, beliau langsung naik berpidato, kalau istilah sekarang pidato politik pertama. Ya, begitu dilantik jadi khalifah, naik pidato. Apa kata beliau? Ala inni qad wulitu alaikum. Aku telah kalian angkat sebagai pemimpin kalian. Saya tidak minta, saya tidak kampanye. Tidak ada foto saya digantung di mana-mana ini. Ya, kamu yang tunjuk saya jadi khalifah, saya tidak mau. Inni qad wulitu alaikum. Ya, saya telah kalian angkat sebagai pemimpin kalian. Walastu bi khairikum. Dan saya bukan orang terbaik di antara kalian. Ini tawadhu namanya. Beliau itu sepakat sahabat yang terbaik di antara mereka semua. Tapi pemimpin perlu tawadhu. Jangan pemimpin itu saya ini, tidak ada yang lain, gitu. Tidak begitu. Ya. Abu Bakar mengatakan, walastu bi khairikum. Saya bukan orang terbaik di antara kalian. Ini tawadhu namanya. Kita butuh pemimpin yang tawadhu. Fa in ahsantu fa'inuni. Kalau saya berlaku benar dalam kepemimpinanku, bantu saya. Kalian rakyat, bantu saya. Karena saya tidak bisa bekerja sendirian. Ya, program pemerintah akan sukses kalau didukung oleh rakyat. Tapi kapan rakyat dukung? Kalau pemerintahnya jalan lurus. Kalau pemerintah bengkok-bengkok, rakyat marah. Kata Abu Bakar, in ahsantu fa'inuni. Kalau saya berjalan lurus, bantu saya, jangan macam-macam. Ya, jangan saya sudah berjalan lurus kok masih mau ya ganggu-ganggu ini jalannya pemerintahan, jangan. Kalau emang sudah benar, bantu, dukung, sukseskan ini program. Ya. Tapi wa in asa'atu faqawwimuni. Tapi kalau saya salah langkah, luruskan saya. Pemimpin yang siap dinasihati. Padahal dia orang yang terbaik. Orang terbaik, tapi dia tidak merasa tidak mungkin salah. Mungkin saja saya salah. Saya juga manusia biasa. Pemimpin harus begitu. Tak boleh mengatakan pokoknya apa yang saya bilang itu yang betul. Itu seperti Firaun. Ya, Firaun itu begitu dia mengatakan kepada pengikutnya. Ma urikum illa ma ara. Saya tidak sampaikan kepada kalian kecuali apa yang saya pandang, itulah yang terbaik. Ya. Dia katakan tidak. Kalau saya salah, luruskan saya. Siap dikritik, siap diluruskan. Ini pemimpin yang ideal. Dia tidak menganggap dirinya maksum, bersih dari kesalahan. Kemudian kata beliau, al-qawiyyu fikum dha'ifun indi hatta akhudha minhul haqq. Orang-orang kuat di antara kalian, mau 9 naga kah, 20 naga, 30 naga, siapa berapa saja. Ya. Oligarki segala macam. Al-qawiyyu fikum. Orang-orang kuat di antara kalian, pemimpin-pemimpin kabilah, para bangsawan, orang-orang kaya, pengusaha besar, dhaifun indi, lemah dalam pandangan saya. Jangan macam-macam. Saya ini lembut tapi hati-hati. Kamu orang-orang kuat ini, saya tidak takut. Saya punya aparat ini. Al-qawiyyu fikum dhaifun indi. Orang-orang kuat di antara kalian lemah dalam pandangan saya. Hatta akhudha minhul haqq. Sampai saya mampu ambil semua kewajiban yang harus kalian tunaikan. Ya, harus saya ambil, harus bisa ditunaikan. Kalau kalian sudah tunaikan kewajiban kalian, barulah saya anggap kalian kuat. Sebaliknya katanya, ad-dha'ifu fikum qawiyyun indi hatta u'tiyahu haqqahu. Orang-orang kecil di antara kalian ini, wong cilik ini, ya. Orang-orang miskin, kere, papa, orang-orang tertindas, orang-orang kecil, qawiyyun indi, kuat di hadapan saya takut kepada mereka. Hatta u'tiyahu haqqahu, sampai saya mampu berikan semua yang menjadi hak-hak mereka. Kalau sudah begitu,
baru saya berani sama orang kecil-kecil ini. Karena saya sudah berikan semua haknya. Ini orang yang paling lembut, tapi ketegasannya jangan main-main. Ya. Karena itu ketika beliau jadi khalifah, banyak kabilah yang murtad dan kabilah yang tidak mau bayar zakat. Di sini salah satu contoh ketegasan Abu Bakar Siddiq, orang yang sangat lembut tapi sangat tegas. Kalau yang murtad jelas diperangi karena keluar dari Islam. Tapi yang tidak mau bayar zakat masih muslim. Beliau perangi. Dia bilang, wallahi, law mana'uni anaqan wa fi riwayah iqalan kanu yu'addunahu li Rasulullah SAW la qataltuhum ala dhalik. Demi Allah, kalau ada kabilah yang tidak mau bayar zakat meskipun seutas tali atau seekor anak unta, akan saya perangi. Karena itu haknya Islam, akan saya perangi. Umar protes, ya khalifah Rasulullah, wahai khalifah pengganti Nabi, kok diperangi, itu orang Islam. Ya, ada dalilnya pula. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau mereka ucapkan asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka sudah bersyahadat, maka terjaga hartanya, terjaga darahnya. Kata Umar, ini terjaga darah dan hartanya, sudah bersyahadat. Tapi apa sambungannya? Illa bihaqqil Islam. Kecuali dengan haknya Islam. Kata Abu Bakar, itu sudah dalilnya, itu dalilnya. Sudah itu dalilnya itu. Illa bihaqqil Islam. Betul terjaga darahnya, terjaga, tapi ada kecualinya. Kalau ada haknya Islam yang dia tidak tunaikan, maka ini bisa tidak berlaku. Karena itu saya perangi katanya. Siapa yang tidak bayar zakat, saya perangi. Itu ketegasan seorang Abu Bakar. Nah, di zaman ini kita sangat butuh pemimpin yang lembut tapi tegas. Ya, lembut tapi tegas. Karena itu ada istilah para ulama, layyinun fi ghairi dha'fin, qawiyyun fi ghairi unfin. Lembut tapi tidak lemah. Lain lembut, lain lemah. Lemah itu tidak tegas. Lembut tapi tidak lemah. Tegas, kuat tapi tidak kasar. Itu pemimpin yang dibutuhkan. Itu contoh dari Abu Bakar Siddiq yang bisa kita jadikan sebagai motivasi. Siapa tahu di antara kita nanti ada yang jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden, ya. Jadikanlah Abu Bakar sebagai panutan kita. Tentu sebelumnya adalah Rasulullah SAW, kemudian sahabat-sahabat beliau. Saya kira cukup sampai di sini. Baik, kita cukupkan ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.